Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita dimudahkan oleh Allah sedikit jeda, berhenti sejenak dari aktivitas harian kita, lalu kita menuju masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Sering kami ingatkan kepada jamaah yang masuk masjid, silakan awali ibadah zuhur kita dengan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Karena salah satu cara menghargai masjid itu adalah dengan cara kita melaksanakan sholat 2 rakaat ketika memulai masuk masjid. Kemudian kami juga tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kita semua, manfaatkan waktu yang tersisa ini menjelang iqamah untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, berharap, berdoa kepada Allah. Karena tempat yang paling Allah sukai untuk berdoa salah satunya adalah antara azan dan iqamah. Mintalah kepada kita sambil mendengarkan kuliah zuhur yang singkat ini, silakan berdoa kepada Allah, minta semua apa yang kita perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kita sambung sedikit terkait dengan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar dan Rabiul Awal. Pada pertemuan yang lalu kita sudah singgung bulan-bulan Muharram ini bermakna sekali bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali kita ingatkan sedikit dalam waktu yang tersisa terbatas ini, kita akan rekam kembali apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari bulan Zulqa'dah sampai bulan Safar. Dan tentu kita khususkan ketika 10 tahun ke-10 Hijrah dan tahun ke-11 Hijriah, artinya setelah beliau 10 tahun hijrah ke Madinah. Pertama kita awali bulan Zulqa'dah. Setelah perintah haji diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau umumkan kepada kaum muslimin yang berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah haji ke Makkah, dan itu terjadi pada tahun ke-10 Hijriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkumpullah para sahabat. Mereka ingin menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan yang sangat mulia, yaitu melaksanakan ibadah haji. Jadi bulan Zulqa'dah adalah awal dimulai dari hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan haji itu hanya sekali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kama tarahu ka'annaka tarahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan kalian melihatnya. Dikumpulkanlah bukti-bukti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait ibadah haji dan umrah Rasulullah. Ternyata Nabi itu haji seumur hidupnya hanya sekali, dan itu dilaksanakan di tahun ke-10 Hijriah yang akhirnya dikenal dengan haji wada, haji perpisahan.
Sementara umrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seumur hidupnya itu adalah selama 4 kali. Haji 1 kali, umrah 4 kali. Dan umrah yang sekali ini, disitulah cara Rasulullah mengajarkan kepada kita manasik haji. Khudhu anni manasikakum. Kalian tidak boleh melaksanakan ibadah haji sembarangan, tapi ambillah, tirulah cara saya untuk melaksanakan ibadah haji. Maka bagi saudara kita yang berada di Madinah sebagai kloter awal atau kloter pertama hari ini, atau gelombang kloter awal pada hari ini, maka mereka sekarang sudah akan sampai di Madinah Al-Munawwarah dan akan melaksanakan ibadah haji. Berarti melaksanakan umrah pertama sekali. Pasti mereka mikot di Zulkhulaifah atau Bir Ali. Karena Rasulullah SAW juga begitu dulu melaksanakan ibadah umrah untuk hajinya, melaksanakan ibadah haji ketika mereka berasal dari Madinah Al-Munawwarah. Berangkatlah Rasulullah melaksanakan ibadah haji di bulan Zulqa'dah. Lalu beliau dengan para sahabat berkumpul di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah. Dan momen itu adalah sangat berharga bagi kaum muslimin, karena Rasulullah SAW melaksanakan khutbah yang luar biasa pada haji wada tersebut. Dan juga di tempat yang sama Allah turunkan wahyu terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Begitu turun wahyu terakhir, maka gembiralah semua sahabat, karena agama ini telah sempurna kecuali 1 orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika semua sahabat gembira, Abu Bakar justru terisak-isak, terseduh-sedan, berkaca-kaca matanya, mengeluarkan air mata. Maka ketika ditanya oleh sahabat lain, wahai Abu Bakar, bukankah Allah telah ridho terhadap Islam ini? Bukankah Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada kita? Kenapa engkau menangis, wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, kalau pesan semuanya sudah disampaikan, berarti orang yang membawa pesan sebentar lagi akan pulang. Kalau wahyu telah disempurnakan Allah, berarti orang yang menerima wahyu sebentar lagi akan berpisah dengan kita. Maka menangislah Abu Bakar di Padang Arafah tersebut. Lalu alhamdulillah selesailah haji Rasulullah pada waktu itu. Tanggal 18 Zulhijjah, artinya seminggu setelah beliau pulang dari Arafah, maka beliau berkhutbah kedua kali di sebuah tempat yang kemarin kita kaji di sini, namanya Ghadir Khum, yaitu di sebuah tempat di mana di situ ada mata air. Beliau berkhutbah kembali dengan mengatakan kata-kata yang mirip dengan beliau katakan di Arafah dahulu. Saya ini manusia biasa. Sebentar lagi utusan Tuhanku akan menemuiku. Apa maksud Rasulullah pada waktu itu? Utusan Tuhanku akan menemuiku. Maka dikatakan pada waktu itu utusan tersebut bukanlah malaikat Jibril yang mengantar wahyu pertama di Gua Hira, tetapi dia katakan utusan Tuhanku akan datang padaku tidak lain adalah malaikat maut, malaikat Israel yang akan menjemput Rasulullah SAW pada tanggal 18 Zulhijjah. Terus beliau pulang ke Madinah. Sampai di Madinah itu sudah mulai masuk bulan baru. Di akhir bulan Zulhijjah masuk bulan Muharram. Hanya lebih kurang 1 bulan beliau di Madinah, maka beliau mulai sakit. Dan dalam catatan Aisyah radhiyallahu anha disebutkan di sini, yaitu fil yaumi tsamin aw tasi wal 20 min syahri Safar fi yaumil isnain minas sanah al hadiyah al asyara li hijrati ba'da al maghdubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ke-28 atau ke-29 bulan Safar, mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, yaitu pada hari Isnin. Jadi dengan demikian di akhir bulan Safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai sakit.
Dan bahkan terus setiap hari semakin sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menurut laporan istrinya yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak melihat manusia yang lebih derita, yang lebih menderita karena kesakitan dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah betul-betul sakit. Karena sakit itulah akhirnya beliau tidak bisa mengimami solat kaum muslimin, dan beliau serahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengimami kaum muslimin. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah suatu ketika di hari Isnin, disebutkan di hari Isnin ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaris di Masjid Nabawi, menyusun shaf untuk melaksanakan solat yang diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tiba-tiba para sahabat melihat ke belakang, menoleh ke samping, karena rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di samping kiri Masjid Nabawi. Maka mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sakit. Pada hari itu agak berubah sedikit Rasulullah. Apa yang terjadi? Rasulullah buka tirai dari rumahnya, lalu dia berdiri sehingga para sahabat bisa melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah 1 minggu lebih dari mereka tidak melihatnya karena beliau sakit. Berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dibukanya sutra, dibukanya kain tirai sehingga sahabat bisa melihat beliau, dan beliau bisa melihat para sahabatnya yang bersiap-siap untuk melaksanakan solat. Itu adalah hari Isnin pada Isnin bulan Rabiul Awal. Apa yang terjadi kaum muslimin? Tersenyumlah Rasulullah melihat para sahabatnya yang sedang ingin solat. Lalu ketawalah beliau, sehingga para sahabat melihat wajah beliau itu sangat indah sekali. Mereka para sahabat semuanya menoleh ke wajah Rasulullah SAW, saking indahnya. Itu bagaikan belahan mus'ab, sangat berseri sekali. Dan pada waktu itu sahabat merasa Rasulullah SAW akan bergabung untuk melaksanakan solat berjamaah. Karena secara fisik sahabat lihat beliau sudah mampu berdiri dan menoleh. Tapi apa yang terjadi kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Rasulullah memberi isyarat, lanjutkan solat kalian. Dan ternyata Rasulullah tidak turun untuk melaksanakan ibadah solat karena beliau sakit. Kemudian apa yang terjadi? Beliau tutup kembali sutra itu, beliau tutup kembali hijab itu, sehingga pada waktu itulah sahabat melaporkan, itulah hari terakhir kami melihat wajah Rasulullah SAW. Setelah beliau sakit, itulah hari terakhir kami lihat wajah Rasulullah SAW. Maka setelah itulah sahabat tidak pernah lagi memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Itu ada pada hari Senin. Maka setelah itu Aisyah melaporkan Rasulullah tambah sakit, lalu beliau pingsan. Tetapi akhirnya nanti beliau sadar sebentar. Di saat seperti itulah beliau berpesan tentang solat. Pada waktu itulah beliau berpesan tentang perempuan. Pada waktu itulah beliau berpesan tentang banyak hal tentang dunia ini. Dan pada waktu itu kata Aisyah, setiap Rasul akan meninggal, diperlihatkan kepadanya makom tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu, singkat cerita kaum muslimin yang berbahagia, mulailah Rasulullah menatap ke langit, mulailah menatap ke loteng rumahnya, ke atap rumahnya. Maka pada waktu itu wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah melaporkan dalam hadisnya yang beliau katakan, ketika beliau wafat, saya tidak pernah mencium bau yang seharum ini dibandingkan dengan nafasnya, keluarnya nafas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggallah orang yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saking cintanya para sahabat waktu itu, semua mereka tertegun dan semua mereka sedih sekali karena orang yang mereka cintai, yang menyelamatkan mereka dunia dan akhirat, telah berpulang ke rahmatullah. Inilah sekilas kepada kita disampaikan bahwa bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar di tahun ke-10 Hijrah adalah detik-detik terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di muka bumi ini.
dan beliau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada seorang sahabat yang sangat mendalam atas kematian Rasulullah SAW, namanya Umar bin Khattab. Maka Umar bilang, barang siapa yang masih bercerita-cerita tentang Rasul meninggal, maka akan kupenggal lehernya. Untung ada seorang sahabat namanya Abu Bakar As-Siddiq, beliau katakan, wahai Umar, kalau engkau menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Tapi kalau kau menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah hidup selama-lamanya. Begitulah kecintaan para sahabat kepada Rasulullah, dan karena itu ubudiyah sahabat tetap lurus adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.